lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas alur sistem seleksi calon P3K non-guru atau di bidang teknis maupun kesehatan dan lain-lain. Jadi kita bakal bahas bagaimana cara ataupun alur sistem seleksinya. Langsung saja. Ya, seperti yang dilansir di laman Instagram Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi di sini ada beberapa formasi P3K, yaitu instansi pusat, yang dimana itu ada seperti penyuluh KB, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, perawat, dan perencanaan. Nah, kalau untuk jenjang lain, ini kita bakal bahas tentang jenjang lain. Di sini ada jenjang kesehatan, ya, tidak hanya untuk guru ya, P3K tidak hanya untuk guru, juga ada untuk di jenjang kesehatan. Terutama yang pertama itu adalah perawat, asisten apoteker, peranata laboratorium, apoteker, dan bidan. Jadi bidan juga bisa mengikuti seleksi P3K, ataupun kita juga dapat mengikuti seleksi P3K mengambil formasi non guru, yaitu di bidang kesehatan bagi yang lulus sarjana kesehatan. Untuk di bidang teknis apa? Misalkan untuk saya misalkan lulusan Eskom, jadi kan tidak berhubungan dengan pendidikan, lebih ke teknis ataupun teknik. Saya ingin mengikuti seleksi P3K non guru dan menurut saya berpeluang untuk formasi peranata komputer. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang lulusan non tendik ya ataupun non pendidikan, itu dapat juga mengikuti seleksi P3K. Yang diantaranya itu formasinya bakal ada nanti di menu ketika kita nanti memilih formasi saat mendaftar di SSCASN ataupun di portal P3K-nya. Seperti ini yang dilampirkan oleh Instagram Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Ada beberapa formasi untuk non-guru, yaitu di formasi kesehatan dan teknis. Kalau ini yang saya tunjukkan di tingkat provinsi ya. Sekarang saya bakal tunjukkan di tingkat kabupaten. Ya, sepertinya formasinya sama. Hanya saja ketika kita non-guru ya, ingin mendaftar P3K non-guru, baiknya kita cek dulu berapa jumlah kuota untuk formasi teknis ataupun formasi yang ingin kita ikuti sesuai dengan lulusan sarjana kita. Misalkan di kabupaten saya, Kabupaten Langkat, ada peluang untuk formasi penyuluh pertanian. Berarti saya harus sarjana pertanian. Saya ingin mendaftar P3K melalui mengikuti formasi penyuluh pertanian di bidang teknis. Saya lihat dulu berapa kuota di dinas pertanian yang ada di kabupaten saya. Sama halnya dengan di bidang kesehatan. Kita lihat dulu, misalkan kita mau ikut seleksi P3K untuk formasi perawat. Jadi tinggal kita tengok dulu di wilayah kita berapa banyak butuh perawat ataupun berapa banyak kuota perawat yang ada di tingkat kabupaten kita sendiri. Jadi P3K ini tidak hanya untuk guru ya, tidak hanya untuk guru. Kebanyakan teman-teman tahu ini P3K cuma untuk guru aja, padahal tidak. Bisa non-tendik ataupun yang tidak sarjana pendidikan bisa mengikuti P3K sesuai dengan formasi-formasi yang sudah disiapkan. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara sistem alur pendaftarannya? Jadi kita bakal lanjut. Ya, di sini langkah pertama kita harus daftar akun dulu. Ya, seperti halnya kita ingin mengikuti tes CPNS. Sama, kita juga harus memiliki akun. Bedanya, kalau di CPNS kan dia SSCSN ya. Jadi kalau ini SSCASN.BKN, agak sedikit beda linknya. Lalu kita buat akun, ya kita buat akun di SSCASN. Setelah kita buat akun, pasti verifikasi email, ya menggunakan nick itu biasanya. Lalu kita lanjut untuk login, ya. Login dengan email ataupun nick dan password yang sudah kita buat ketika mendaftar. Sama halnya seperti PNS. Lalu kita lengkapi biodata dan unggah swafoto. Kita foto selfie menggunakan memegang KTP. Biasanya seperti itu. Lebih tepatnya kayak KYC kalau kita mau buat e-wallet ya. Seperti OVO, GoPay, atau Link aja seperti itu.
Ya, lanjut setelah buat akun, ya kita langsung pilih ke formasi ya. Kita daftar formasi, kita pilih jenis seleksinya. Ya, kalau untuk non guru biasanya itu tinggal pilih mau mengambil formasi apa sesuai dengan jurusan dan pendidikan kita. Misalkan kesehatan, tinggal dipilih kesehatan. Ya, sebelum kita memilih kesehatan, baiknya kita cek dulu berapa banyak kuota yang ada di bidang kesehatan, contohnya di bidang perawat di wilayah kabupaten kita. Kita cek dulu. Ya, jadi tinggal pilih formasi. Formasinya itu ada teknis, ada kesehatan. Kalau yang di Instagram kemarin itu yang di share oleh IGBKN itu formasi terbanyak. Kemungkinan banyak formasi-formasi lain yang mereka butuhkan ataupun yang mereka buat agar kita dapat mengikuti seleksi P3K non guru sesuai dengan lulusan sarjana kita. Ya, setelah kita milih seleksi, kita langsung ke pilih formasi, lalu kita unggah dokumen seperti kartu keluarga, KTP, scan ijazah, pas foto, biasanya seperti itu. Lalu kita cek resume dan akhiri pendaftaran. Cek resume itu hasil pendaftaran kita. Lalu kita setujui. Biasanya kalau sudah setujui itu nggak bisa diubah lagi. Baiknya kita sebelum menyetujui, kita cek dulu data kita sudah benar atau tidak. Jadi seperti itu. Lalu kita cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Ya, itu sama seperti CPNS, kita juga dapat mencetak kartu dan mendownload kartunya seperti itu. Ya, lanjut. Ya, lalu kita masuk ke seleksi administrasi nomor 3 ya. Yaitu yang pertama, panitia memverifikasi data pelamar. Mereka memverifikasi dulu sesuai tidak formasi yang kita pilih dengan lulusan sarjana kita. Nah, kalau kok nggak sesuai, mungkin ini bisa gagal di seleksi administrasi. Makanya kita pastikan dulu sarjana yang kita miliki sesuai tidak dengan formasi yang kita pilih. Nah, kita pilih. Jadi seperti itu. Lalu panitia mengumumkan hasil seleksi. Ya, biasanya kalau udah lulus hasil seleksi administrasi, itu bakal diumumkan di link di portal ataupun di akun kita sendiri. Jadi kita sering-sering cek, sering-sering login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Kalau di situ keterangannya sudah lulus administrasi, kita langsung dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, berikutnya pelamar yang nyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Jadi karena P3K ini ada 3 tahap dalam 1 tahun, itu kalau nggak lulus seleksi administrasi, kita dapat mengulang kembali. Kita dapat mengulang kembali di tahap kedua. Ya, jadi kita pastikan dulu kalau gagal di seleksi administrasi di tahap pertama, kita pastikan dulu ijazah kita sudah linier atau tidak dengan formasi yang kita pilih. Ini untuk guru dan ini berlaku untuk semua jenjang ya. Untuk guru, non guru, bahkan juga untuk PNS. Bedanya kalau untuk tahun ini PNS diselenggarakan mungkin 1 kali. P3K ini bisa 3 kali dalam setahun. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Hasil sanggah itu hasil dari verifikasi data yang kita ajukan. Nah, jadi kan setelah kita verifikasi, batas waktu pendaftaran tanggal sekian sampai sekian, lalu diberikan waktu sanggah namanya. Waktu untuk panitia memverifikasi. Ketika sudah selesai waktu sanggah, mereka bakal mengumumkan. Nah, seperti itu. Berikutnya, pelamar yang nyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Ya, ini kalau lulus langsung cetak kartu ujian. Nanti kita bakal menemukan di mana lokasi kita ujian beserta dengan nomor registrasi pendaftaran ataupun kode token misalkan untuk mengikuti ujian tersebut. Berikutnya kita melakukan seleksi kompetensi teknis. Jadi kita ujian ya, ujian mungkin berbasis komputer. Jadi kita ujian, sama halnya seperti PNS, kita ujian berbasis komputer. Kalau nggak salah waktunya ada 2 jam, 120 menit dengan soal kalau nggak salah tahun lalu itu sekitar 200 atau 100 soal, saya lupa. Jadi seperti itu, kita ujian. Setelah kita ujian, panitia mengumumkan hasil ujiannya, hasil seleksi ujian yang kita lakukan. Ya, kembali lagi,
Ketika panitia mengumumkan, itu pengumumannya ada di laman website BKN itu sendiri. Bisa jadi di dalam akun kita, kalau kita login, nanti ada keterangannya Anda lulus tahap ujian seleksi, seperti itu. Lalu di bawahnya lagi, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis. Jadi kalau tidak lulus di ujian seleksi ini, ya, ujian CBT ini, kita dapat melakukan ujian lagi. Nah, yaitu di tahap 2-nya. Jadi seperti yang saya bilang, kemungkinan CPNS hanya sekali setahun ini, namun P3K dapat 3 kali mengikuti ujian. Seperti itu. Lalu berikutnya, pengumuman kelulusan. Ya, panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi teknis atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat digugat. Ini ialah pengumuman kelulusan. Yang dimana pengumuman kelulusan ini dapat kita cek melalui laman BKN. Biasanya itu ada kayak surat edaran. Misalkan jumlah ataupun nama peserta yang lulus di instansi ini, di wilayah ini, dan di kabupaten ini. Seperti itu. Bisa juga kita langsung login di laman di akun kita ya, di portal kita yang kita sudah daftarkan. Kemungkinan juga ada keterangan Anda lulus seleksi ujian. Lalu setelah lulus seleksi ujian, pelamar yang nyatakan lulus melakukan pemberkasan. Lalu kita pemberkasan. Jadi ingat teman-teman, P3K itu tidak hanya untuk guru. P3K itu juga ada untuk non-guru ya, untuk di bidang ataupun instansi-instansi yang sudah ditetapkan oleh wilayah masing-masing. Jadi kalau misalkan di tahap 1, kita kan diwajibkan di wilayah kita sendiri, di kabupaten kita sendiri. Kalau nggak lulus, kemungkinan kita bisa mengikuti tes ujian di kabupaten lain ataupun di provinsi sekalipun. Jadi keuntungan P3K ini kita dapat ujian 3 kali. Jadi semoga kita nggak ujian kedua kali, ketiga kali, kita langsung lulus di ujian pertama. Gitu. Oke. Sampai di sini semoga paham. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.